Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum film yang rilis pada tahun ini yang berjudul Girl in the Basement. Film ini sendiri didasari oleh kisah nyata dari Elizabeth Frizzle, di mana ada seorang wanita muda yang disekap oleh ayahnya. Langsung saja tanpa berbacot ria, ini dia Girl in the Basement. Di scene awal kita diperlihatkan sebuah keluarga sedang melakukan makan malam. Sang ayah yang bernama Don, si ibu yang bernama Renee, dan dua anaknya yang bernama Amy dan Sarah. Ketika mereka berbincang-bincang seperti keluarga pada umumnya, tiba-tiba Sarah anak kedua mereka ingin beranjak meninggalkan makan malam. Ayahnya pun langsung menegurnya agar ia tetap duduk, namun Sarah berkata bahwa dirinya ingin pergi bersama teman-temannya. Lagi pula, dirinya pun sudah meminta izin kepada ibunya, dan ibunya pun sudah mengizinkannya. Seketika hal itu membuat sang ayah marah karena dirinya belum mengetahui hal ini sebelumnya. Dan dirinya pun tetap melarang Sarah untuk pergi ke pesta, lalu menyuruh Sarah untuk pergi ke kamar. Ayahnya sendiri diceritakan orang yang suka mengatur, kasar, dan egois, semuanya harus mengikuti keinginannya. Akan tetapi, Sarah pun pergi diam-diam bersama sang pacarnya yang bernama Chris, yang sudah menunggunya di depan rumah dengan motor Beat-nya. Ketika tiba di pesta, mereka pun seperti anak muda lainnya, yaitu bersenang-senang dan diakhiri dengan melakukan aktivitas net note. Di dalam rumah sendiri, orang tuanya tidak mengetahui bahwa Sarah sudah kabur diam-diam. Mereka pun terus mengetuk pintu kamar Sarah, dan pada akhirnya sang ayah pun inisiatif membuka kunci pintu kamarnya, lalu didapati bahwa Sarah sudah tidak ada di kamarnya. Keesokan paginya ketika Sarah baru pulang dari pesta semalam, sang ayah pun sudah menunggu di depan rumah. Karena menganggap Sarah seperti beban keluarga, dirinya pun langsung memarahi Sarah. Karena tersulut emosi juga, Sarah pun berkata jika dia sudah berumur 18 tahun, maka dirinya akan pergi dari rumah ini. Jadi saya jelaskan, di luar negeri jika seseorang sudah berumur 18 tahun, orang tersebut berhak hidup mandiri atau menentukan jalan hidupnya sendiri, dan orang tua pun tidak berhak untuk melarang hal tersebut. Berbeda di negeri kita, sampai menjadi bagong pun masih menjadi beban keluarga. Ketika Sarah berada di kamarnya, dirinya pun didatangi kakaknya dan ibunya, dan Sarah pun menceritakan bahwa dirinya memiliki mimpi ingin berkeliling dunia bersama pacarnya. Hal tersebut sontak didengar sang ayah yang sedang menguping. Dirinya pun marah dan merencanakan sesuatu yang buruk kepada Sarah. 3 bulan setelah lulus sekolah, terlihat Sarah lagi santuy di belakang rumahnya dan sedang menelepon pacarnya. Karena sang ibu pergi berbelanja, ayahnya pun meminta Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah kotak besar ke dalam basement. Setelah di dalam basement, Sarah pun sontak kaget dan bertanya-tanya karena di basement terdapat ruang rahasia yang selama ini dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Karena di rumah tidak ada istrinya, kesempatan ini digunakan Don untuk melancarkan aksi bejatnya dengan cara mengunci Sarah ke dalam basement tersebut. Walaupun Sarah merengek-rengek minta dibukakan pintu, akan tetapi ayahnya yang botak ini pun tidak memperdulikannya. Karena basement tersebut seperti bunker yang kedap suara, walaupun Sarah berteriak-teriak meminta pertolongan, hal itu percuma saja. Sarah pun langsung mengecek isi dalam kotak yang dipindahkan bersama ayahnya tadi, dan ternyata di dalamnya ada pakaian dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh Sarah sendiri. Ketika sudah 2 hari, ayahnya pun turun ke basement karena ingin mengecek keadaan Sarah.
Ketika ayahnya lengah, Sarah pun mengambil kesempatan itu dengan cara mendorong ayahnya lalu lari hingga ke depan pintu. Akan tetapi, pintu tersebut menggunakan kode yang selalu diubah oleh si botak ayahnya tersebut. Seketika, Don yang langsung emosi menjambak dan menyeret Sarah hingga kembali ke ruangan itu. Don yang sudah tidak bisa menahan hasrat langsung memaksa Sarah untuk melakukan aktivitas net not. Setelah itu, tanpa rasa bersalah, Don pun meninggalkan Sarah begitu saja. Di sisi lain, ibunya dan Amy berusaha mencari Sarah dan melaporkan kehilangan Sarah tersebut kepada polisi. Dan polisi itu pun menjelaskan bahwa hal tersebut sering terjadi dialami remaja-remaja yang sedang beranjak dewasa dan keluar atau kabur dari rumah mereka. Polisi itu juga tidak bisa mengambil banyak tindakan akan hal itu dan menyuruh mereka untuk bersabar dan menunggu kabar dari Sarah itu sendiri. Lagi pula, ayahnya yang bernama Don bangsat ini juga meyakinkan polisi itu bahwa Sarah kabur dari rumahnya dengan membawa barang-barang miliknya. Hari demi hari pun berlalu, hingga suatu hari ayahnya pun membawakan kue ulang tahun dan sebuah hadiah berupa dress merah. Ayahnya pun menyuruh Sarah untuk memakainya, lalu berkata, dirinya akan memberi apapun kepada Sarah, asal Sarah mau melakukan aktivitas net not kepadanya. Setan. Keesokan harinya, ketika Sarah membuka kaleng makanan, dirinya pun memiliki ide membuat senjata dari tutup kaleng tersebut. Ketika dirinya berusaha menggunakannya untuk menyerang ayahnya, ayahnya pun berhasil menangkisnya lalu membanting Sarah sekaligus menyiksanya. Suatu hari, Chris pun datang ke rumahnya Sarah karena mendengar kabar hilangnya Sarah. Akan tetapi, ayahnya memberitahu bahwa Sarah telah kabur bersama pacar barunya yang bernama Steve. Setelah berbulan-bulan lamanya, perut Sarah pun semakin membesar dan tiba-tiba terjadi kontraksi pada perutnya. Hal itu menandakan bahwa dirinya pun segera melahirkan. Karena di ruangan itu hanya dirinya sendiri, berbekal buku yang ia baca, Sarah pun bersalin secara mandiri. Hingga tahun keempat, anaknya pun sudah tumbuh besar dan Sarah hamil anak kedua. Ayahnya pun membawakan sebuah TV untuk menghibur mereka semua. Di tahun ketujuh, Sarah pun nampak memiliki dua anak. Ketika anak pertama mereka sedang sakit, Don pun membawakan obat, tapi bukan untuk anak-anak, melainkan obat itu untuk orang dewasa. Sontak hal itu membuat Sarah marah dan protes kepada ayahnya. Akan tetapi, si botak yang tak punya hati ini pun tidak mempedulikannya dan meninggalkannya begitu saja. Suatu hari, Chris pun balik lagi datang ke rumah Sarah dan bertemu dengan Amy. Lalu dirinya menjelaskan tentang apa yang ayah Sarah katakan dulu kepadanya tentang Sarah. Sontak hal itu membuat Amy kaget dan berkata bahwa adiknya tidak pernah melakukan hal tersebut. Setelah di dalam rumah, Amy dan ibunya pun marah kepada ayahnya karena mengarang cerita bohong akan hal itu. Amy pun berpendapat bahwa ayahnya sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah. Don pun terus mengelak dan perdebatan pun tak terelakkan. Karena Amy curiga, dirinya pun mengecek di bawah basement, tapi karena Amy tidak mengetahui ruangan rahasia tersebut, hal itu membuatnya tidak mendapatkan bukti apapun. Di sisi lain, nampaknya Sarah ingin melahirkan anak ketiganya. Setelah bayi itu lahir, dirinya pun meminta ayahnya untuk membawa bayi tersebut ke atas. Dikarenakan tidak ada ruang yang cukup jika menambah satu orang lagi, Don pun menaruh bayi itu di depan pintu hingga istrinya pun menerima bayi itu dan sepucuk surat, seolah-olah Sarah sendiri yang menitipkan bayi itu kepada ibunya karena Sarah tidak memiliki uang untuk mengasuh bayi tersebut. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, anak Sarah pun beranjak dewasa,
baik yang bersama dirinya di basement ataupun yang diasuh oleh ibunya. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa anak yang dibesarkan di basement bertubuh kecil, sedangkan yang diurus oleh ibunya bertubuh besar. Itu karena anaknya yang hidup di basement tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, udara yang segar, serta cahaya matahari. Dan itu membuat pertumbuhan mereka kurang baik. Anak-anaknya pun diberi nama Mary, Michael, dan Thomas. Suatu hari ketika di luar sedang hujan deras, Mary pun sedang membaca buku. Tiba-tiba ada tetesan air yang keluar dari celah retakan tembok. Sarah pun langsung mengambil sendok dan melubangi tembok tersebut dengan menaiki sebuah lemari. Hingga lubang itu menjadi besar, dirinya pun menggunakan senter untuk memberikan semacam sinyal, berharap ada orang di luar sana yang melihat sinyal tersebut. Dan benar saja, ada seseorang pria yang sedang mengajak jalan anjingnya. Dirinya pun langsung mengetuk pintu rumah Sarah, dan yang membukanya ternyata adalah si Don. Pria itu memberitahu bahwa di halamannya terdapat cahaya yang seakan-akan memberikan sebuah sinyal. Setelah kejadian itu, tanpa basa-basi, si Don pun mendatangi Sarah. Dirinya pun langsung memukul dan menendang Sarah yang ketika saat itu dalam keadaan hamil. Alhasil, Sarah pun mengalami pendarahan dan dirinya pun keguguran. Setelah beberapa hari Sarah pun baikan, dirinya pun langsung menceritakan semua yang dialaminya kepada anak-anaknya, dan itu membuat mereka syok. Bagaimana tidak jika orang yang dianggapnya ayah ternyata kakeknya sendiri. Singkat cerita, si botak Don dipecat dari kantornya, dan dirinya pun mengalami masalah finansial karena harus menghidupi 5 orang sekaligus di rumah itu. Dirinya pun memiliki ide yang sangat jahat untuk mengurangi beban tersebut, yaitu berusaha meracuni Sarah serta anak-anaknya dengan asap knalpot mobil miliknya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama dikarenakan Thomas datang dan ingin berbicara dengan dirinya. Keesokan harinya asma Mary pun kambuh dan kali ini sangat parah dan harus membutuhkan perawatan dokter. Pada awalnya Don tidak ingin membawanya ke dokter, akan tetapi Sarah terus memohon dan berjanji tidak ingin bicara pada siapapun jika berada di atas. Akhirnya Don pun menuruti permintaannya. Pada tengah malam ketika orang-orang sudah tertidur, mereka pun pergi ke rumah sakit. Setelah tiba, Mary pun langsung ditangani pihak rumah sakit dengan cepat, walaupun tanpa BPJS. Ketika Sarah di ruang tunggu bersama Don, tiba-tiba ada seorang perawat yang memberikan sebuah formulir. Setelah perawat itu pergi, dengan sengaja Sarah pun menjatuhkan minuman itu bertujuan agar formulir itu pun basah. Dengan kesal, Don pun langsung meminta kembali formulir tersebut. Dirasa ada kesempatan, Sarah pun berlari ke arah perawat yang tadi dan memberitahu segalanya yang telah dialaminya. Don pun yang berusaha lari langsung ditangkap oleh polisi yang ketika itu berada juga di sana. Setelah 20 tahun penantian, Sarah disiksa dan dilecehkan oleh bapaknya yang kayak setan. Akhirnya dirinya pun bisa bebas juga. Michael pun pada akhirnya bisa keluar dari basement dengan perawatan medis. Thomas dan neneknya pun tampak syok melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana tidak, selama 20 tahun mereka mencari Sarah kemana-mana, dan ternyata selama ini Sarah berada dekat dengan mereka. Setelah beberapa bulan mereka pun pindah dan hidup di rumah yang jauh dari perkotaan. Ketika mereka sedang menikmati masa-masa damai, dan tiba-tiba ada seseorang lelaki yang mengendarai sepeda motor mendatangi mereka. Dan ternyata orang tersebut adalah Chris. Karena Chris orang yang berbudi luhur, dirinya pun masih menunggu Sarah dan setia kepadanya.
Dan mereka berdua pun langsung mengendarai motor sambil bernostalgia dan pergi ke suatu tempat. Dan film pun tamat. Menurut pribadi, film ini termasuk film yang menguras banyak emosi saya. Mungkin karena film ini didasari oleh kisah nyata. Kalau kalian ingin tahu cerita aslinya, kalian bisa aja searching di Google itu tentang Elizabeth Fritzl. Itu sekitar tahun 80-an kalau nggak salah sih. Itu parah banget sih ceritanya itu, sumpah. Saya juga udah pernah baca itu, sebuah artikelnya itu brengsek banget sih bapaknya. Udah cukup itu aja dari saya. Jangan lupa menonton film fullnya, karena menonton film secara utuh itu feel-nya sangat berbeda. Udah, saya pamit undur diri. Sayonara.